Selamat datang di channel AKB, Akibat Kuota Berlebih, channel yang saya buat karena saya kebanyakan kuota. Pada video kali ini saya akan membahas website penting yang bisa digunakan untuk belajar saham bagi para pemula. Termasuk saya yang juga sedang belajar saham, sangat terbantu dengan adanya website bernama Stockbit ini. Nah, jadi berbeda dengan video sebelumnya, yaitu saya menggunakan Yahoo Finance, di mana Yahoo Finance bisa digunakan tanpa kita harus register atau buat akun terlebih dahulu. Stockbit ini merupakan sebuah website yang yang memerlukan registrasi terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakannya secara maksimal. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki sekuritas Stockbit, bisa membuatnya untuk dapat menikmati fitur-fitur yang sangat lengkap. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang sangat berguna dari website ini. Yang pertama, fitur stream. Oh ya, saya lupa menyalakan di mana ya itu ya? Saya pause dulu deh. Nah, sekarang saya sudah menyalakan highlight-nya. Jadi, sampai di mana tadi? Oh ya, fitur pertama yang akan saya jelaskan adalah fitur stream. Nah, stream ini merupakan bahasanya agak ribet ya, agak aneh. Tapi saya anggap ini adalah timeline atau beranda dari media sosial. Nah, ini ya di sini kita bisa buat status atau apapun, pandangan kita terhadap saham, atau kita bisa melihat postingan dari beberapa eh, orang atau Instagram yang entah kita ikuti atau yang sedang trending. Nah, ini kebetulan lagi si JTO ini lagi ngomongin tentang nikel industri. Biasanya beberapa postingan itu sangat baik, jadi bahan diskusi dan kita bisa langsung melihat komentarnya. Kita juga bisa membalas komentar dan lain-lain. Nah, sama seperti media sosial lainnya, beberapa orang suka cari perhatian dan suka membuli di sini. Tapi menurut saya kalau digunakan secara bijak, banyak suhu-suhu atau orang-orang yang sudah sangat pintar saham itu mau meluangkan waktunya menjelaskan kepada kita-kita yang baru belajar ini. Nah, jadi ini sangat bagus. Saya sering menggunakannya kalau saya ada pertanyaan dan sebagian besar pertanyaan saya dijawab. Terus yang kedua itu adalah ya sahamnya sendiri. Nah, misalkan ini adalah trending stock yang saya tahu ya ASI sama BRI. Ya, ini Bank BRI. Coba kita lihat Bank BRI. Nah, ini merupakan tampilan jika kita melihat halaman saham suatu perusahaan. Di sini kita bisa melihat saham ini dikategorikan sebagai saham apa saja. Ini saham bank, saham IDX 45 yang masuk ke apa namanya ini indeks Seri Kehati. Nah, terus ini merupakan grafik harganya, bisa dipilih 5 tahun dan segala macam. Nah, ini fiturnya yang tidak kalah penting adalah di bagian stream. Jadi, stream atau timeline itu khusus yang membahas BBRI aja. Jadi, jika teman-teman tertarik dengan BBRI, bisa melihat streamnya langsung, atau adakah analisis yang dikeluarkan oleh orang-orang dari Stockbit, kita bisa langsung lihat streamnya. Lalu, tidak hanya stream, di sini kita juga bisa melihat, misalnya kalau report itu adalah laporan keuangan, perubahan struktur pemegang saham, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bank BRI secara resmi. Jadi kalian bisa menggunakan ini dibandingkan sibuk atau ribet cari ke website IDX atau Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu, untuk melihat informasi mengenai Bank BRI, kita bisa ke menu case start. Nah, di sini banyak sekali ada angka-angka. Jadi bagi kita yang belajar awal-awal saham mungkin belum mengerti semuanya, tapi bagi orang-orang yang sudah belajar lebih dulu dari kita, ini merupakan angka-angka yang sangat penting untuk screening saham atau untuk kita tahu sedikit tentang saham tersebut. Misalnya
di bagian net income atau laba bersih, kita bisa lihat dari tahun 2001 sampai 2023, pada kuartal 1, laba Bank BRI itu cenderung naik. Atau laba setahun penuh atau annualized itu dari 31 triliun menjadi 60 triliun pada tahun 2023. Ini bisa dipilih sesuai dengan kehendak kita. Nah, selain itu, laporan keuangan juga ada ringkasannya di sini. Masih ada sangat banyak rasio-rasio atau data-data yang mungkin belum penting bagi para pemula yang baru belajar, tapi bisa jadi sangat penting bagi orang lain. Jadi dengan tahu hal ini, kita bisa mendapatkan sedikit pencerahan tentang saham BBRI ini. Ada juga analisis, ini biasanya merupakan rekomendasi jual atau beli dari Stockbit analisis sendiri, Stockbit sekuritas sendiri. Saya sih jarang makainya ya. Nah, terus di bagian financial, ini ada, saya bilangnya sih ringkasan laporan keuangan dari beberapa tahun yang sudah dirangkumkan oleh Stockbit ke kita. Kita bisa menuju ke bagian full screen untuk melihat penuh. Nah, kita bisa memilih apakah laporan keuangan yang berdasarkan quarter atau secara tahunan 2023, 2022, ini terserah kita. Nah, ini juga kita bisa pilih antara laporan laba rugi, balance sheet ini laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, di sini ini udah diringkas. Nah, masalahnya apakah hasil ringkasan ini benar? Itu merupakan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Bagi yang tidak ingin repot-repot menganalisis, bisa memanfaatkan ini, tapi bagi yang tidak percayaan, ya kalian bisa ngecek laporan keuangannya beberapa tahun untuk sampel. Kalau semua angkanya sama, ya kalian bisa memutuskan sendiri apakah kalian bisa langsung memakai data ini. Seperti itu. Ada juga key ratio dalam hal ini. Untuk Bank BRI, ya misalnya EPS, PE ratio, dan lain-lain. ROA, ROE, banyaklah yang belum saya ketahui semua artinya. Nah, untuk kembali kita bisa tekan exit full screen mode. Terus di sini ada banyak ya sebenarnya. Selain mata uang, kita bisa memilih persentase. Jadi kita tahu bahwa misalnya dalam kuartal 4 2023, beban pokok penjualan dari Bank BRI itu sebesar 30%. Kayak gitu cara bacanya. Nah, terus selain itu, fitur yang menurut saya salah satunya yang paling berguna adalah Funda Chart. Ini kita bisa membandingkan banyak rasio. Misalnya, saya ingin mengetahui hubungan antara price to earning ratio dengan harganya. Mana ya? Current PE ratio. Nah, misalnya kayak gini. Nah, PE ratio itu merupakan price to earning ratio. Jadi harga BRI saat ini dibandingkan dengan earning laba yang dihasilkan. Tuh. Nah, bisa dibandingkan, bisa dilihat yang grafik ungu ini merupakan PE ratio, sedangkan yang biru adalah harga. Sekarang PE ratio-nya menyentuh angka 15. Kita pakai 10 tahun ya jangka waktunya. Nah, PE ratio Bank BRI sekarang menyentuh angka 15 dan harganya itu di 6.000. Ya 6.000, sekitar 6.000 itulah. Nah, bisa dilihat dari 10 tahun yang lalu secara umum polanya adalah jika PE meningkat, harga juga meningkat. Biasanya saling mengikuti mereka, PE meningkat, harga meningkat. PE meningkat, harga meningkat. Nah, tapi sejak tahun 2022, PE-nya turun, harganya malah meningkat. Nah, ini bisa jadi artinya bahwa Bank BRI belum nilainya di bawah harga normal atau nilai wajar yang biasanya. Bisa jadi. Tapi untuk mengetahui hal tersebut, kita harus menganalisisnya lebih dalam. Atau bisa juga artinya masyarakat sudah tidak sepercaya dulu dengan Bank BRI. Biasanya kalau
harganya PI-nya meningkat, ya labanya meningkat gitu. Kalau labanya meningkat ya harganya meningkat. Tuh, sekarang ya labanya meningkat tapi harganya yang nggak terlalu meningkat dibandingkan yang lebih dulu kayak gitu. Nah, selain Funda Chart, yang sering saya pakai juga adalah profile. Di profile ini khususnya untuk saham-saham yang baru. Saham-saham baru saya akan baca company background. Ini perusahaan apa ya? Kalau Bank BRI kan kita udah tahu. Terus ada juga perusahaan-perusahaan anaknya dan pemilik sahamnya. Tuh. Terus apalagi? Selanjutnya adalah screener. Kita ke bagian screener. Screener ini merupakan salah satu juga yang sering digunakan banyak orang, tapi saya nggak terlalu sering makainya. Screener ini adalah untuk filtrasi saham. Misalnya saya buat baru, description nggak usah, stock universe ini di IHSG, screening rules. Nah, di sini kita bisa memberikan banyak pilihan atau filtrasi. Misal, kan ada sekarang sekitar berapa ya, 800 atau 700 saham di IHSG. Karena saya punya uang 100.000 untuk beli saham, jadi saya pengen cari saham yang harganya di bawah 1.000 per lot. Itu bisa. Pertama, screening rule-nya saya pilih price, lalu price-nya lebih kecil atau sama dengan, itu 1.000. Nah, saya langsung pilih screen. Bentar ya. Ada juga saham yang harganya terlalu kecil, jadi supaya nggak terlalu kecil, saya tambahin rule-nya, basic ratio. Saya cari lagi price. Saya ingin saham yang nggak terlalu murahan deh, yang di atas 100, tapi masih di bawah 1.000, kayak gitu misalnya. Biar nggak terlalu banyak. Nah, saya dapat result 1 from 25 of 428. Nah, berarti ada 428 saham yang harganya antara 100 sampai 1.000. Misalnya nih GZCO, harganya 100. PSDN 102, Meja 103, terus segala macam. Terus saya misalnya mikir, wah kalau harga doang mah kita nggak tahu perusahaannya bagus atau enggak. Terus berarti saya mau perusahaan yang hutangnya itu nggak terlalu besar misalnya. Ada nggak ya debt to equity ratio ya? Debt to equity ratio. Misalnya saya mau yang hutangnya tidak lebih kecil dari modal. Kita pakai lebih kecil dari 1 debt to equity ratio. Kita screen lagi. Nah, dari 428 sekarang cuma 300 nih. 300 saham, makin sedikit sahamnya. Jadi kita bisa mencari saham pilihan kita. Terus kita cek lagi, lah ternyata ada yang minus debt to equity ratio-nya. Saya nggak mau yang minus misalnya kayak gitu. Saya tambahin lagi rule-nya. Cari yang debt to equity ratio lagi. Lebih besar dari 0 kayak gitu. Screen lagi, ketemu 248. Nah, kita bisa menambahkan berbagai macam aturan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, apalagi ya aturannya ya? Di sini kita coba cari. Profitability, gross profit, net profit. Misalnya, kita mau yang labanya di atas 10%. Kalau di bawah 10% mungkin terlalu kecil kayak gitu. Ya kita screen. Nah, ada 88 saham. Kita bisa lihat bahwa 88 saham ini merupakan saham yang harganya antara 100 sampai 1.000 dengan hutang di bawah lebih kecil dari modalnya dan dengan net profit atau laba bersihnya 10% dari penjualan.
Kita nggak mau 10%, kita mau 20% misalnya. Coba screen, ada atau enggak? Oh, ada 42 saham. Oh, ini saham dengan net profit yang besar. Kalian bisa memutuskan untuk membeli saham ini. Tapi ya tentu saja harus dianalisis lebih lebih komprehensif lagi. Oke, itu di bagian screener. Terus di bagian akademi, akademi itu merupakan informasi ya, kayak apa ya? Tutorial atau informasi-informasi yang penting bagi kita para pemula. Misalnya di sini ada video tentang memahami laporan keuangan. Kita bisa klik video ini dan kita bisa tonton memahami laporan keuangan. Nah, nanti dia langsung Selamat datang di modul 2. Nah, kayak gitu misalnya. Ada banyak pilihan modul dari Stockbit Academy ini. Saya sudah menonton beberapa dan menurut saya kekurangannya adalah videonya terlalu singkat. Jadi fungsi modul-modul ini menurut saya cuma ngasih gambaran secara umum bagi kita. Bagi yang mau informasi lebih dalam, ya menurut saya YouTube yang wajib sih, kita harus cari-cari sendiri, atau ya teman-teman bisa ikut kelas-kelas saham yang kadang-kadang mungkin cocok, mungkin enggak, kayak gitu. Oke, jadi itulah fungsi-fungsi Stockbit yang biasanya saya gunakan, fitur-fitur yang sangat bagus, tapi di luar itu juga masih banyak fitur yang mungkin belum saya pakai dan sangat membantu teman-teman lain yang belajar saham dengan Stockbit. Bagi kalian yang pengguna Stockbit yang sering menggunakan fitur lain, silahkan komen di komentar. Siapa tahu fitur-fitur itu kelewat bagi saya dan saya bisa mencobanya. Sekian video kali ini. Semoga kalian bisa belajar saham dengan lebih baik.